Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu bagaimana cara kita mengantisipasi nomor 1 agar aktivitas antioksidannya tidak berkurang dan berikan contoh praktisnya. Yang pertama, tentu kita memerlukan teknik uji pendahuluan terlebih dahulu atau screening terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita tuh dari situ dapat mengetahui teknik ekstraksi atau pemisahan apa sih yang akan kita pilih. Kan teknik pemisahan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada teknik konvensional dan juga non-konvensional. Nah, kalau misalnya kita memilih teknik non-konvensional, kita pun harus melakukan screening lanjutan. Nah, kayak misalnya kita harus memilih nih ekstraksi panas atau ekstraksi dingin. Nah, kalau misalnya kita melakukan ekstraksi panas, kita pun tetap harus melakukan uji. Kayak misalnya kan ada beberapa senyawa ataupun beberapa sampel yang kita harus mengetahui dulu sifatnya itu termolabil atau tidak, terus beberapa suhu maksimal yang dapat ditoleransi oleh sampel atau senyawa tersebut, jadi dia tuh tidak merusak zat aktif yang terkandung di dalamnya. Contohnya kayak misalnya tanaman ramania. Jadi si tanaman ramania ini tuh lebih baik menggunakan teknik soklatasi. Kenapa? Karena teknik soklatasi ini dapat mengekstraksi flavonoid secara optimal sehingga dapat digunakan sebagai obat penyembuhan luka. Nah, yang kedua, apabila kita memilih teknik non-konvensional, kita pun perlu memperhatikan mulai dari berat molekulnya, sifatnya, stabilitasnya. Kenapa? Karena itu akan berhubungan dengan tingkat polaritas, terus interaksi dengan sampel, dan juga konjugasinya. Misalnya nih, contoh kayak misalnya berat molekul dari senyawa fenolik itu terlalu tinggi. Nah, itu tuh akan membuat dia tidak mudah larut atau bahkan tidak larut. Juga sebaiknya tidak ikut bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi, melainkan hanya mensolvasi. Mengapa? Kalau misalnya dia ikut bereaksi, maka sifat kealamiahnya pun akan berkurang dan menghasilkan artefak. Nah, oleh karena itu biasanya pelarut yang dipilih itu air, kloroform, etanol, dan N-heksan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.